Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Just People, kali ini kita akan belajar tentang harga. Dan untuk harga di Regerspot sendiri berlaku sesuai dengan promo yang ada. Nah, jadi untuk harga bisa sewaktu-waktu itu berubah. Biasanya per minggu itu ada perubahan. Oke ya. Dan kebetulan saya membuat materi ini ada di bulan September, tepatnya di tanggal 29 September tahun 2022. Oke, kali ini materi yang akan saya bagikan, yang akan saya jelaskan yaitu tentang jersey dulu. Untuk materi yang lain seperti dekal dan juga clothing akan saya bahas di video selanjutnya supaya video saya ini tidak terlalu lama. Oke ya. Oke, di jersey sendiri terbagi menjadi dua, yaitu suite printing dan juga standar printing. Oke, kita akan membahas tentang suite printing terlebih dahulu. Yang pertama, panduan harga suite printing dan juga panduan jenis polanya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, ada sistem pembayaran atau metode pembayaran yang ada di Regerspot. Nah, metode pembayarannya ada 3 ya. Yang pertama VA atau virtual account. Biasanya transfer menggunakan kode. Kalau teman-teman sering belanja di e-commerce seperti yang ada di Shopee, Lazada dan lain-lain, biasanya akan ada pilihan metode pembayaran dan menggunakan virtual account. Nah, tampilan di Regerspot terutama untuk teman-teman reseller, nanti ketika input sendiri dan teman-teman minta menggunakan virtual account, nah di situ ya, ini sesuai petunjuk tanda panah, di situ ada virtual account, bisa melalui BNI, BRI, Mandiri, Bank Permata atau Other Bank. Nah, oke ya. Jadi buat teman-teman yang biasanya ada konsumen yang meminta menggunakan COD atau bayar di tempat dengan alasan keamanan, maka virtual account ini bisa kita andalkan untuk keamanannya gitu ya. Jadi virtual account ini bisa kita andalkan untuk keamanannya dan jaminan juga untuk keamanan kalau memang user itu yang dicari adalah keamanan. Tapi ketika user bilangnya maunya hanya COD aja, kalau nggak COD nggak berani, nggak ada, jangan dipaksakan. Berarti dia memang bukan konsumen untuk kita. Ke istilah lainnya bukan rezeki kita lah, gitu aja. Oke ya. Yang kedua ada QRIS atau e-wallet. Nah, seperti itu teman-teman bisa baca sendiri. Dan pembayaran sistem seperti ini menggunakan barcode sudah mulai banyak ya di Indonesia ya. Satu, lebih cepat, dan keamanannya itu lebih aman lagi gitu ya. Lebih aman dan tentunya prosesnya menjadi lebih cepat juga. Nah, oke. Sama, dua transaksi di atas nomor 1 dan 2 ini tujuannya untuk penjagaan apabila ada konsumen-konsumen yang menginginkan transaksi COD atau bayar di tempat. Oke. Nah, tampilannya nanti seperti ini, akan ada barcode, kemudian teman-teman tinggal share ke user. Nah, nanti tinggal di barcode sendiri. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu transfer manual antar bank langsung ke rekening Regerspot, atas namanya pun juga CV Regerspot. Jadi teman-teman reseller jangan menggunakan rekening pribadi, sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Bisa-bisa teman itu bukan downgrade ya, tapi akan dikeluarkan karena melanggar aturan. Tujuannya adalah keamanan. Transfer manual ini tujuannya adalah keamanan. Transfer manual ke rekening TI Regerspot tujuannya adalah keamanan, supaya tidak ada
penipu-penipu yang mengataskan Regar Sport. Jadi itu kita sama-sama menjaga nama Regar Sport. Dan di sini ada 5 jenis bank yang digunakan oleh CV Regar Sport. Oke ya, silahkan dicek rekeningnya dan jangan lupa disimpan. Oke, saya ingatkan lagi, metode pembayaran yang di Regar Sport itu ada 3. Silahkan dijelaskan ke konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk ke daftar keuntungan. Nah, ini ya di Regar Sport menu printing suite. Nah, di sini jelas jenis produk, menu printing, keuntungan reseller. Itu banyak yang 20.000, ada juga yang sampai 25.000. Itu terhitung satu produknya. Misalkan dalam satu konsumen pemain bola pesannya 20, nah kan tinggal dikalikan 20 kali 20.000, totalnya 400. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menghitung keuntungannya. Jangan dihitung dari satu jualan, tapi terus bertahap, dikumpulkan, lama-lama bisa menjadi banyak banget. Oke. Lalu tutorial klaim keuntungan, teman-teman bisa langsung buka di YouTube Dika Regar Sport. Nah, di situ banyak sekali materi-materi tentang klaim, tentang input dan lain-lainnya. Oke ya, teman-teman silahkan dibuka dan dipelajari sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke daftar harga. Oke, daftar harga yang pertama itu adalah atasan dewasa. Nah, seperti ini tampilannya. Yang pertama, oke, kita akan buka aja biar lebih jelas. Kita coba perbesar. Nah, seperti ini. Kaos biasa tidak berlengan hanya di 110. Kemudian karena harga promo per pieces, kalau pesan 1 pieces harganya di 109. Kalau pesan antara 2 sampai 11 pieces 98.000. Kemudian kalau minimal 12 pieces sampai ke atas harganya 88.000. Nah, penjelasannya ada di yang paling bawah. Kita geser dulu ke penjelasan awal. Kaos biasa tanpa lengan. Nah, polanya seperti ini ya. Nih, tanpa lengan. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Kaos biasa tanpa lengan. Jadi teman-teman atau konsumen biasanya akan menyebut seperti legbong, kensi, atau apalagi ya. Biasanya penyebutannya beda-beda, tapi intinya ketika ada yang tanya kalau harga yang seperti ini, nah, bentuknya seperti ini, harganya berapa gitu. Jadi teman-teman bisa menjelaskan ke konsumen. Oke. Yang kedua, kita lanjut dulu yang bagian atasan. Ada yang namanya basket. Nah, di sini ada basket ya ternyata ya. Kaos biasa tidak berlengan basket. Dari kata-katanya pasti teman-teman sudah tahu basket ya. Tidak berlengan seperti apa, pasti udah paham ya. Dan untuk harga promonya 1 pieces 136, 2 sampai 11 pieces di 122.000 dan minimal 12 ke atas di 112.000. Oke. Kita lanjut lihat pola basket. Oh iya. Selain pola basket di Regar Sport juga ada yang namanya pola running. Nah, seperti ini. Dan untuk harganya mengikuti kaos kensi biasa. Nah, harganya sama seperti yang ini. Ini polanya seperti ini ya. Tuh, lebih lebih kecil dia aninya di bagian lengannya. Nah, oke, pola basket yang seperti bayangan teman-teman sama. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian yang kedua, kaos biasa lengan pendek. Nah, di sini bagian pilihan kerah teman-teman juga harus pahami, karena ada satu pola, satu bentuk kerah yang harganya beda sedikit.
kurang lebih bedanya 1000. Nah, oke, kita cek ya. Kaos biasa lengan pendek. Oke, kita besarkan seperti ini. Kaos biasa lengan pendek. Oke, teman-teman amati ya. Nah, satu piecesnya 136, 2 sampai 11 pieces 122, kemudian minimal 2 pieces 112. Nah, ini untuk kerah-kerah yang biasa. Nah, lalu kita cek di bagian polo print. Polo print ada di 136 900, kemudian di 2 sampai 11 itu 122, dan minimal 12 itu 112 800. Nah, bedanya kurang lebih 1000 ya, hampir 1000. Kemudian kalau manwes resleting panjang di situ ada di 140 500, 126.000 untuk 2 sampai 11 dan 116 untuk 12 ke atas. Kemudian kalau tambah berkerudung, kerudung itu seperti ada kupluknya, entah itu nggak pakai resleting atau pakai resleting, harganya juga seperti itu. 145 untuk satu pieces 2 sampai 11 130 dan 120 untuk 12 pieces ke atas. Oke, polanya kita lihat dulu ya. Kita geser ke bawah. Nah, ini disebut kaos biasa lengan pendek. Kenapa disebut dengan kaos biasa? Nah, karena di bagian jahitnya seperti umumnya baju ya, di bagian tengah. Di bagian ketiak seperti ini. Seperti umumnya baju. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian untuk yang lengan panjang, oke, lengan panjang, oke, di sini ya, lengan panjang satuannya ada di 154, 2 sampai 11 di 138, lalu 12 ke atas di 128, sama seperti yang pendek. Untuk kerah-kerah tertentu harganya ada perbedaan. Teman-teman simak juga ya. Polo print, manwes resleting panjang, kemudian kerudung, entah itu pakai resleting atau tidak, itu ada perbedaan dengan yang kaos panjang yang kerahnya seperti di atas ini. Oke. Nah, untuk kaos panjang teman-teman juga pasti sudah memahami ya polanya seperti apa. Sama seperti yang lengan pendek, ini kaos biasa lengan panjang seperti ini. Nah, kenapa ada penjelasan biasa? Dan ternyata karena memang ada jenis pola yang lain, yaitu kaos raglan. Nah, raglan itu polanya seperti ini. Ini contoh jadinya yang saya lingkarin. Jadi pola jahitnya itu diambil dari kerah. Kalau umumnya kan hanya di ketiak, kalau ini diambil dari kerah. Nah, bedanya di situ ya. Nah, yang tadi kalau teman-teman lihat di harga kaos yang kerahnya polo, nah seperti ini, polo shirt. Nah, jadi di Regal Sport juga bisa, kerahnya itu print, areanya di printing. Ini yang lengan panjang. Dan manwes itu seperti ini ya. Manwes itu resleting. Oke, kita dekatkan lagi. Ada resletingnya di bagian sininya. Oke, kita perjelas. Nah, seperti itu. Ini namanya kerah manwes. Oke, kita cek yang bawah, manwes lengan panjang. Nah, ini yang berkerudung. Yang berkerudung seperti ini. Ya teman-teman ya. Tadi kita sudah bahas di bagian harganya. Nah, ini yang manwes berkerudung resleting pendek. Nah, seperti itu. Oke, ini juga contohnya. Nah, ini yang kaos pendek yang berkerudung, contohnya seperti ini. Oke, kita cek dulu di produk yang lainnya. Oke,
Untuk bagian atasan kita sudah clear. Sekarang kita cek di bagian atasan juga, yaitu jaket. Nah, jaket ini ada beberapa tipe ya. Satu, jaket kerah standar bukan print, yang kerahnya itu berdiri. Harganya ada dua jenis, pesan 1 sampai 11 di 199 dan 189 untuk 12 pieces ke atas, dan 189 untuk 12 pieces ke atas. Kemudian kalau kerah jaketnya berkerudung 1 sampai 11 217, kemudian 12 pieces ke atas di 207. Oke. Kemudian jaket berpuring, puring itu lapisan dalamnya ada penambahan kurang lebih 20.000 ya per ininya, per jaketnya. Kemudian raglan sama dengan yang di atasnya. Sweater ini harga satuannya 217, 12 pieces sampai ke atas itu 207. Kemudian sweater berkerudung harga satuannya di 235 sampai 2225 untuk yang 12 ke atas. Kalau sweater minta dipakai puring itu ada penambahan 20.000. Oke. Nah, untuk jaket bisa kita cek gambarnya di sini ya. Jaket. Nah, ini jaket dengan kerah berkerudung. Nah, ini yang standar seperti ini. Ini hoodie atau jumper atau tanpa resleting. Nah, jadi gitu. Oke, kita lanjut di bagian atasan lagi. Ada untuk kemeja dan koko. Nah, buat teman-teman di Regersport juga ada pola kemeja ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Koko juga ada. Mohon maaf, geser dulu ini. Kemeja. Nah, seperti ini ya. Kemeja lengan pendek, lengan panjang, lengan pendek, lengan panjang. Kemudian ada koko. Ada koko 3/4, koko lengan pendek, koko 3/4, dan koko lengan panjang. Dan untuk koko sendiri ada pola anak ya, di situ polanya. Sajadah juga ada, hijab juga ada. Oke ya, harga satuan bisa dicek di sini. Untuk kemeja yang lengan pendek satu piecesnya 174.900, untuk lengan panjang di 200.400. Oke. Untuk koko yang lengan pendek di 176.500, 2 pieces ke atas 166.500. Kemudian lengan 3/4, koko lengan 3/4, satu piecesnya 181, kemudian minimal 2 pieces 171 per piecesnya. Kemudian lengan panjang ada di 185.500 dan minimal 2 pieces dapat harga 175.500 per piecesnya. Koko anak, nah koko anak dimulai dari umur 2 tahun ya, buat om tante yang mau membuatkan anaknya atau saudaranya, atau memang ada konsumen yang mau pesan. Nah, koko anak itu bisa ya. Harganya di lengan pendek di 145, lengan panjang di 154. Oke. Sajadah juga sudah ada, harganya di 100.000. Kemudian untuk hijab persegi harga satuannya di 170.000 rupiah. Oke ya teman-teman ya. Sekarang kita cek polanya. Nah, ini kemeja pendek, kemudian ini kemeja panjang. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Kita lanjut lagi ke pola setelan, dan untuk teman-teman tetap dipelajari lagi, dibaca-baca, ditonton videonya supaya yang pasti paham, dan juga kalau pemasaran ketika sudah paham harganya, transaksinya itu akan lebih mudah. Oke.
kita lanjut ke bagian yang setelan. Setelan ini satu paket ya harganya, jadi otomatis celana dan baju atau baju dan celana. Oke, kaos biasa tidak berlengan celana pendek, satu pieces 170, kemudian 2-11 di harga 150, kemudian minimal 12 ke atas di harga 140. Terus kaos tidak berlengan celana panjang, nah, ini 218, 192 dan 182. Oke, kita lihat dulu pola jersey-nya. Kita geser dulu ke bawah. Oke, kita lihat pola. Nah, ini lengan mohon maaf, pola kensi celana pendek. Nah, seperti ini. Ini yang untuk running ya. Nah, dan ini harga setelan reguler lengan pendek celana pendek. Oke, kita scroll lagi ke atas, nggak apa-apa ya, sambil belajar kita agak menjelaskan lebih lama, dan tujuan lewat video ini untuk mempermudah teman-teman belajarnya. Kaos tanpa lengan celana basket, nah itu harganya tertera 234 satu pieces, kemudian di 2-11 206, dan minimal 12 ada di 196. Kaos biasa lengan pendek celana pendek 194, 171, 161. Kemudian untuk kerah polo juga ada perbedaan harga, yaitu penambahan Rp1.000. Oke ya teman-teman, untuk pola yang atas sudah bisa difahami ya. Sekarang kita cek pola gambar-gambarnya. Nah, seperti ini polanya ya. Nih. Oke. Teman-teman bisa cek di bawahan. Di bawahan. Ini namanya buff. Ini bendera. Nah, ini lengan panjang celana panjang, kemudian ini lengan pendek celana panjang. Nah, oke. Silahkan dibaca dan difahami, karena dari membaca kita bisa benar-benar paham. Oke, ini untuk sweet printing. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga standar full printing dan syarat ketentuan standar full printing. Ingat ya, kata-katanya full printing. Jadi semua areanya itu di printing. Nah, metode pembayarannya pun sama dengan yang ada di sweet printing. Oke, kita langsung ke pokok masalah. Nah, untuk standar printing ini secara harga ya itu sangat terjangkau sekali, karena memang pasarnya adalah menengah ke bawah. Tapi secara kualitas tetap full printing, dan tentunya bahannya pun bukan bahan yang kelasnya rendah, bukan. Bahannya pun kualitasnya medium ya, medium ke atas, bagus, termasuk bagus. Nah, kita mulai dari yang dewasa, setelan. Setelan sama ada kaos biasa tidak berlengan celana pendek. Harganya di satu pieces satu setelnya 154, 2-11 di 146, kemudian di 12 ke atas di 136. Sama dengan kaos biasa lengan pendek celana pendek. Sedangkan kaos biasa lengan panjang dan celana pendek harga satu piecesnya 167 500, 158 750 dan 148 750. Untuk standar ini terbatas, hanya ada di keterangan di atas ya, jadi nggak bisa celana panjang, terus nggak bisa apalagi, nggak bisa buff, nggak bisa jaket, nggak bisa training, nggak bisa kemeja, hanya terbatas yang ada di pola di atas. Dan pola anak juga seperti itu, tidak ada harga-harga yang lainnya. Oke, nah
kita lanjut di bagian syarat dan ketentuan standar. Karena memang harganya murah, nah biasanya memang yang murah itu banyak syaratnya. Oke, pilihan kerah yang dipilih pun hanya ada 3, V kerah print, V kerah print, V Shanghai print, dan oblong print. Nah, untuk gambar kerahnya teman-teman bisa cek di sini, ini V kerah, kemudian di sini V Shanghai dan oblong. Jadi hanya 3 itu ya. Selain 3 itu wajib masuk ke Sweet Printing. Pilihan bahannya pun berbeda dengan yang ada di Sweet Printing. Pilihan bahan standar printing untuk baju dan celana, artinya bisa digunakan baju dan celana, ada dry fit. Kemudian untuk PE ini khusus baju aja. Dry fit bilabong bisa digunakan baju dan celana. Dan untuk bahan celana pilihan lain ada di Loto. Oke, ingat ya pilihan bahannya ya. Nah, syarat yang ketiga ini makin ribet juga nih. Ada yang namanya palet atau penggunaan warna. Nah, hati-hati buat teman-teman yang input sendiri. Saya ulangi, hati-hati untuk teman-teman yang input sendiri, khususnya di standar printing. Apabila ada pesanan apapun, saran saya jangan input di genre toser. Jangan input di genre toser. Karena satu, cara kualitas warna ini kurang memuaskan ya menurut saya ya. Saya ini buka-bukaan aja ya. Karena ini edukasi buat teman-teman reseller biar endingnya itu nggak ada komplain itu. Kelemahan di toser ya seperti ini, warnanya tidak cerah. Dan saran saya apabila ada pesanan standar, teman-teman input di genre very well. Nah, tapi kalau teman-teman inputannya dikawal oleh SAM atau agen, nah pasti akan diarahkan langsung ke very well. Oke ya. Kemudian selain itu, kalau teman-teman input sendiri dan input pesanannya selain genre very well dan toser, maka akan menggunakan Atexo. Atexo ini sebenarnya bagus ya, tapi ada beberapa warna yang dia itu kurang, menurut saya hasilnya tidak sesuai faktanya. Nah, jadi gitu. Oke, untuk standar printing sangat simple, sangat mudah untuk difahami. Syaratnya memang banyak, tapi saya kira gampang banget ya dipelajari ya. Dan satu lagi, untuk standar printing size dewasa itu hanya berlaku 3. Mohon maaf, saya ulangi. Untuk size-nya hanya berlaku sampai XXL. Ingat ya, dari S sampai XXL. Nah, kalau 3XL itu bisanya pesan di Sweet Printing. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kenapa saya lewat video penjelasannya? Karena biasanya kebanyakan manusia itu nggak suka membaca, nah sukanya mendengar. Jadi saya berinisiatif membuat materi tentang harga. Selanjutnya kita akan bahas di video tentang harga, MC line, dekal, dan juga tentang clothing. Oke, gitu. Tetap semangat, tetap belajar, dan teman itu sukses bareng. Teman itu sukses bareng. Salam Joss People.